murai batu yang jinak matuk tangan. Ini sebenarnya penyebabnya ada dua. Penyebab yang pertama itu karena dia terlalu lama mengalami overbirahi. Jadi kalau burung itu OB terlalu lama, dia lama-lama akan jinak. Ya, dia akan jinak. Dimasuki tangan, dia matoki tangan. Itu karena OB yang berkepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ringgiko BF. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang murai batu yang jinak matuk tangan. Nah, ini sekaligus menjawab dari pertanyaan Om @user strip CE8VM1ZH1R. Ini namanya susah bener ini. Tapi mesti bukan nama asli ini. Tapi nggak ada masalah. Mau pakai nama siapapun nggak ada masalah ya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang mempunyai kasus yang sama dengan Om user ini, silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Gitu teman-teman. Oke, untuk burung murai batu yang jinak matuk tangan. Ini sebenarnya penyebabnya ada dua. Penyebab yang pertama itu karena dia terlalu lama mengalami overbirahi. Jadi kalau burung itu OB terlalu lama, dia lama-lama akan jinak. Ya, dia akan jinak. Dimasuki tangan, dia matoki tangan. Itu karena OB yang berkepanjangan. Ya, OB itu overbirahi ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman belum pernah nyimak video saya, OB itu overbirahi. Kemudian yang kedua itu karena burung ini, murai ini sering lapar. Jadi gini teman-teman, pemberian pakan pada waktu yang tidak konsisten, misalnya pagi jam 7, sore jam 4. Nah, misalnya, terus kemudian sering lantur, paginya jam 9, sorenya bisa jadi malam. Ya, artinya pada saat dia itu sudah waktunya diberi makan karena sebuah kebiasaan, ya kan? Nah, burung itu kan karena kebiasaan, jam segini, walaupun dia nggak tahu jam, tapi ini saya waktu nanti dikasih makan. Tetapi ternyata tidak molor-molor terus. Ya, akhirnya dia terlalu lapar sehingga ketika lihat majikannya, dia akan manja, seolah-olah dia minta makan kepada majikannya. Jadi itu menyebabkan murai batu itu jinak. Dan ketika kita masukin tangan, dia akan matokin tangan. Karena apa? Biasanya kan ketika kita masukin tangan, itu kan kita memberikan EF kepada murai itu. Sehingga dalam pikirannya dia itu ini mau diberi EF. Sehingga dia tergesa-gesa pinginnya segera makan. Gitu ya teman-teman. Nah, dari dua hal itu silahkan teman-teman menyimpulkan, murai saya itu kemarin jinaknya karena apa, ya kan? Kalau ngasih makannya continue dengan jam yang tepat, ya kan? Ya tepat itu kalau cuma selisih 1 jam sih nggak ada masalah gitu ya. Misalnya jam 7 jadi jam 8 atau jadi jam 6, itu nggak ada masalah. Ya, tapi kalau molor terlalu lama dan itu sering, nah, itu berarti murai batu teman-teman itu kemungkinan besar karena dia sering lapar. Tetapi kalau rawatan sebelumnya itu secara konsisten, makanya itu baik, waktunya itu tepat, berarti bisa dipastikan bahwa murai batu itu mengalami overbirahi yang berkepanjangan. Itu ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama, kasus pertama, ini murai batu yang sering dia itu telat makan. Nah, terus gimana cara merubahnya atau supaya dia tidak matok tangan?
berikan waktu pemberian makan itu secara konsisten. Tidak perlu dikasih yang misalnya kasih kenyang banget, nggak perlu. Tetapi berikan waktu secara konsisten. Itu ya teman-teman. Nah, terus untuk pemberian makannya ini kita lihat burung itu yang ditakuti apa toh? Gitu ya. Ada yang burung itu karena biasa mandi karamba dia takutnya sama semprotan, disemprot dia takut. Nah, pada saat kita ngasih jangkrik EF atau masukin tangan kita ke dalam sangkar itu bawa semprotan. Kalau dia mau ngejar tangan langsung disemprot itu aja. Nah, ini menjadikan murai itu terbiasa. Artinya dia sudah nggak akan matok tangan lagi. Ada juga yang takut sama tas kresek ini juga banyak. Jadi tas kresek itu dijadikan sarung tangan untuk ngasih EF. Gitu ya teman-teman. Terus murai itu jangan sering digoda. Jangan sering dideketi. Karena apa? Kalau dia sering dideketi, apalagi digoda pakai tangan, dia nggak akan hilang itu jinaknya. Tapi sering murai itu dikerakap aja, ditempatkan kasih yang tempat yang sepi. Maaf teman-teman, agak flu ini. Dikasih yang tempat yang sepi, dikerakap, syukur-syukur gantungnya agak tinggian. Kemudian untuk pengumbarannya, kalau sudah ini teman-teman sudah biasa diumbar, ya udah diumbar tapi jangan digebrak. Karena kalau digebrak dia akan cenderung malah ngejar tangan kita pada saat ngebrak. Dibiarin aja, ya kan? Dibiarin aja, udah masukin itu dibiarin. Kemudian untuk kasus murai seperti ini, apabila teman-teman mau gantang burungnya, ini naik, ini harus kondisi kenyang. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau dia tidak kenyang, itu kalau ada juri yang muter, itu dikira dia mau ngasih makan sehingga dia turun ke tembok dasar sangkar. Gitu ya teman-teman. Ini untuk murai batu yang jinak karena sering mengalami lapar atau tidak konsisten dalam pemberian makannya. Kemudian yang kedua ini murai yang over birahi. Nah, untuk murai yang over birahi ini sebenarnya sudah pernah saya bahas, daripada saya mengulang di sini. Silahkan teman-teman cari di video saya tentang penanganan murai batu yang over birahi. Itu lebih detail ya. Lebih detail di sana. Jadi saya nggak usah ngulang-ulang kan. Ngomongnya diulang-ulang terus. Capek saya ngulangnya. Mending bahas yang lainnya kan daripada ngulang itu. Nah, silahkan nanti teman-teman cari di video saya tentang mengatasi murai batu yang over birahi. Di situ sudah lengkap. Oke teman-teman, mungkin gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Banyak salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.